Shalom. Atas nama Majelis GKJW Jemaat Sambirjo, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini juga adalah di dalam rangka penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Suwito MSI. Hari ini juga adalah waktu untuk mengumpulkan amplop gerakan uang kertas. Hasil dari aksi ini akan disalurkan untuk mendukung YBPK dan Panti Asuhan Bethesda Tulungagung. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah saat ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kesaksian dan pelayanan tahun 2021 kita akan mengakhirinya selama 1 bulan penuh. Kita telah bersama-sama menghayati panggilan untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun bulan kesaksian dan pelayanan akan berakhir, namun biarlah ibadah yang kita lakukan pada saat ini akan terus menyemangati hidup keseharian kita dan terus bersaksi dan melayaninya. Kita akan nyatakan pujian bagi Allah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 9, bait 1 dan 2. Puji hai jiwaku, Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada saat ini demikian: hidup
untuk Kristus sebagai ciptaan baru. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah dalam kehidupan kita senantiasa hidup untuk Kristus, sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita senantiasa memuliakan Dia. Kita sambut dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 berbunyi demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mendengar hukum kasih ini, tentulah kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kehidupan kita selaku pengikut Kristus. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita dan juga sesama kita dengan sepenuh hati kita ataukah belum? Tentunya kita mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, marilah bersama kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena bimbingan Tuhan. Hari ini kami masih dapat membangun peribadahan. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Namun kami mengakui ya Tuhan, di dalam ibadah yang kami bangun ini, kami tidak membawa kebaikan kami. Setelah kami diingatkan akan hukum kasih, di mana kami harus mengasihi Tuhan dan sesama kami, dalam kenyataannya kami belum bisa melakukan itu dengan sepenuh hati kami, dengan setulus hati kami. Oleh karena itu kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan setulus dan sepenuh hati kita, dan kita mau berubah menjadi lebih baik, maka Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. Oleh karena itu, marilah bersama kita mendengarkan berita pengampunan, berita anugerah. Dan kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikian tertulis dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Biarlah berita anugerah ini boleh semakin menyemangati kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama baca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca firman-Mu. Kami mohon ke hadapan-Mu kiranya Tuhan datang di tengah pikiran dan hati kami, agar senantiasa firman yang kami baca ini boleh kami mengerti, dan setelah itu boleh kami belajar melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus beliaunya Bapak Pendeta, yang Kau pakai sebagai pelayan, kiranya Tuhan urapi, sehingga biarlah yang terjadi nanti hanya kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34 yang demikian. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Tuhan Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas,
dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabdanya, merenungkannya terlebih melakukan sabdanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 49, bait 1 dan 6, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Umat Tuhan bangunlah, masuklah dan dunia, banyaklah tuaiannya, tapi kurang pekerja. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat kembali membangun ibadah, di mana secara khusus hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada istilah yang hari ini akan kita renungkan bersama, yaitu istilah menabur atau menebar benih. Tentu kita tidak asing dengan istilah ini. Terkhusus kita yang hidup di daerah agraris, kita tidak asing dengan istilah menebar benih atau menabur benih. Kita tahu bahwa kegiatan ini, pekerjaan ini seringkali dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai petani. Mereka seringkali menabur benih atau menebarkan benih, karena memang itulah yang menjadi profesi mereka. Disitulah mereka mendapatkan hasil yang digunakan untuk mencukupi
segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Demikian juga dengan pekerjaan mereka itu, banyak orang yang akhirnya mendapatkan makanan. Kebutuhan makanan tercukupi karena saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai petani ini. Apa jadinya ketika petani tidak bersedia lagi menebarkan benih? Apa jadinya ketika seluruh petani di dunia ini berhenti menebarkan benih? Akan terjadi kelaparan. Banyak orang yang tidak dapat makan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menabur benih, menebarkan benih ini dijadikan gambaran oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu. Dari firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, kita diajak untuk menghayati bagaimana kebaikan itu harus senantiasa kita taburkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaikan dan kebajikan haruslah terus ditaburkan. Karena dengan kebaikan dan kebajikan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, berguna untuk orang lain. Memang tidak mudah kita senantiasa menaburkan kebaikan dan kebajikan ini di dalam kehidupan kita. Karena dalam kenyataannya, ketika kita menaburkan kebaikan, menaburkan kebajikan di dalam kehidupan kita, tidak selamanya orang mau menerimanya. Tidak selamanya orang mau memujinya. Kadangkala yang kita terima bukanlah pujian, tetapi sesuatu yang tidak baik. Bahkan ada orang-orang tertentu yang juga mencibir ketika kita menaburkan kebaikan. Tentu ini menjadi kendala bagi kita. Mungkin kita bisa marah, bisa putus asa, dan tidak mau lagi menaburkan kebaikan karena tidak ada orang yang menghargainya. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menebar kebaikan, menebar kebajikan seperti kita menebarkan benih. Ketika kita menebarkan, memang kita tidak tahu bagaimana proses pertumbuhannya. Kita tidak tahu bagaimana tumbuhan itu akhirnya bertumbuh dengan baik, berkembang, dan akhirnya berbuah. Kita tidak mengetahui itu. Demikian juga dengan kebajikan dan kebaikan yang kita taburkan. Kita memang tidak tahu bagaimana responnya. Tetapi yang jelas, ketika itu berbuah, ketika itu menghasilkan sesuatu yang baik, tentu itu juga akan berguna bagi semua orang. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tadi melalui perumpamaan, ada dua perumpamaan yang tadi kita dengarkan, perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Di situ kita dapat melihat bagaimana benih yang tumbuh itu pada akhirnya berguna bagi yang lain. Misalnya, perumpamaan tentang biji sesawi, ketika benih itu tumbuh menjadi besar, lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang besar, maka berguna bagi burung-burung di udara, karena dapat bersarang dalam naungannya. Artinya, bahwa ketika kita menaburkan benih, tentu benih kebaikan dan kebajikan, tentu itu akan sangat berguna bagi yang lainnya, akan menjadi berkat bagi yang lainnya.
Jadi, janganlah kita putus asa, janganlah kita putus asa untuk menaburkan benih itu, dan janganlah kita berhenti untuk menaburkan benih kebaikan dan kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, di manakah kita akan menaburkan benih kebaikan dan kebajikan itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agar kebaikan dan kebajikan itu berguna untuk semua orang, kita dapat menaburkannya di mana kita berada, di mana kita ditempatkan, di mana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Disitulah kita menebarkan benih itu, benih kebajikan, benih kebaikan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata, ketika kita membangun relasi, bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam keluarga kita, di lingkungan di mana kita berada, di tempat kerja kita, atau dimanapun atau kemanapun kita pergi, disitulah kita menebarkan kebaikan dan kebajikan melalui kata-kata yang baik, perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Kita ungkapkan itu, kita nyatakan itu, kita wujud nyatakan itu dengan kesungguhan hati, atau ajakan-ajakan untuk menuju kebaikan itu kita lakukan supaya tercipta kebaikan dalam kehidupan bersama. Jangan kita lelah untuk menaburkan kebaikan itu. Demikian juga bagaimana kita senantiasa peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, peduli kepada orang-orang yang menderita, siapapun mereka. Itu adalah sarana bagi kita untuk menaburkan benih kebaikan dan kebajikan. Itu di dunia nyata. Saat ini kita akrab pula dengan dunia maya. Kita akrab dengan yang namanya media sosial. Katakanlah ada Facebook di situ. Ketika kita punya akun Facebook, di situ tertulis apa yang Anda pikirkan. Ketika kita aktif di situ dan ada tulisan apa yang Anda pikirkan, seringkali kita tergoda untuk mengungkapkan satu peristiwa, untuk mengungkapkan perasaan kita. Ada banyak contoh, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Justru di media sosial itu kita tidak menaburkan benih kebaikan, tidak menaburkan benih kebajikan, tetapi justru benih kejahatan, provokasi, merugikan orang lain, kata-kata kotor, umpatan, iri hati, dengki, kita tuliskan di situ. Sehingga itu dibaca oleh banyak orang, dibaca oleh teman-teman kita di situ. Semua orang yang menikmati atau menggunakan media sosial itu bisa tahu kalau kita mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, mengungkapkan kata-kata kotor, atau bahkan memprovokasi, menjelek-jelekkan orang lain. Orang bisa tahu melalui media sosial itu. Tidak hanya Facebook dalam bentuk tulisan, tapi juga dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Di situ kita bisa mengungkapkan sesuatu. Apa yang akan kita tampilkan di situ? Apakah benih kejahatan, keburukan, atau kebaikan? Tentu kita diajak untuk menaburkan benih kebaikan di situ. Demikian juga dengan media sosial yang lain. WA misalnya, WhatsApp. Di situ kita seringkali juga update status. Apa yang kita update? Apa yang kita tuliskan di situ? Seringkali kita menemukan pula
justru di situ yang ditaburkan bukanlah benih-benih kebaikan, bukanlah benih-benih kebajikan, tetapi justru ungkapan hati di mana ada kekesalan, ada kekecewaan, kedengkian, kemarahan, ditampilkan di situ, ditaburkan di situ. Tentu ini akan menjadi respon yang kurang baik. Demikian juga dengan media sosial yang lain, Instagram misalnya, kita bisa menampilkan sesuatu di situ sebagai sarana bagi kita untuk menaburkan benih-benih. Tentunya benih kebajikan dan kebaikan yang kita taburkan di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak tempat yang bisa kita gunakan untuk menaburkan benih kebaikan dan kebajikan. Mari kita gunakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita taburkan, apa yang kita sampaikan itu betul-betul menjadi berkat. Jangan sampai apa yang kita ungkapkan di dunia nyata, dalam lingkungan dimanapun kita berada, atau di dunia maya melalui media sosial, justru membuat situasi dan kondisi kehidupan kita menjadi kurang baik. Kita diajak taburan kebaikan, kebajikan, justru membawa suasana ini menjadi lebih baik, lebih kondusif, lebih damai, lebih tenang, lebih rukun antara satu dengan yang lain. Bukan kedengkian, bukan perpecahan, bukan kemarahan yang kita taburkan, tetapi sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Di akhir bulan kesaksian dan pelayanan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk senantiasa menaburkan benih-benih kebaikan dan kebajikan di dalam kehidupan kita. Jangan lelah, jangan pernah berhenti, jangan putus asa ketika kebaikan dan kebajikan yang kita taburkan itu ada yang tidak senang. Karena dengan taburan kebaikan dan kebajikan itu justru akan berguna di dalam kehidupan kita. Meskipun ada orang-orang tertentu yang tidak menyukai, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa taburan kebaikan dan kebajikan itu akan menjadi berkat bagi yang lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita berhenti menaburkan kebaikan dan kebajikan. Selamat menaburkan kebaikan dan kebajikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 341 bait yang pertama, Kuasamu dan Namamu-lah. Itu yang
diundang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dalam 1 bulan penuh kita dapat melakukan kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan, meskipun ada pembatasan karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Tapi dengan mengucap syukur kepada Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, hari ini, Minggu 13 Juni 2021, seluruh rangkaian kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan dinyatakan ditutup. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita kumpulkan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari Mazmur 106 ayat yang ke-1 yang demikian firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama kita memberikan persembahan, mari kita memuji memakai pelengkap Kidung Jemaat 265 bait yang ke-1. Bukan karena upahmu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam ibadah ini. Demikian juga firman Tuhan yang boleh kami terima, boleh kami renungkan dalam ibadah ini. Biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa mampu untuk menaburkan benih kebajikan dan kebaikan dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan. Karena kami percaya bahwa benih kebaikan dan kebajikan yang kami taburkan akan menjadi berkat bagi yang lainnya. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan itu. Dan biarlah itu semua boleh menjadi sarana bagi kami untuk kami tetap bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, 1 bulan penuh kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan, dan hari ini kami menutupnya. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, baik warga jemaat maupun saudara-saudara kami yang lainnya yang sedang terbeban. Dan mampukan kami untuk senantiasa bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Pada hari ini Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berbeban berat karena sakit. Kiranya Tuhan menolong, memberkati melalui pengobatan yang dilakukan secara medis, boleh menjadi berkat untuk proses pemulihan kesehatannya, bahkan kesembuhannya. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi beban kehidupan, persoalan-persoalan kehidupan berkeluarga, kehidupan berumah tangga. Demikian juga masalah perekonomian, pekerjaan. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Anak-anak kami yang sedang menjalani proses pendidikan, baik mereka yang akan naik kelas maupun mencari sekolah yang baru, sekolah jenjang yang lebih tinggi, Tuhan senantiasa menolong anak-anak kami, memberikan semangat, memberikan kemampuan bagi mereka, agar mereka mampu menjalani proses pendidikan dengan baik. Terkhusus di masa pandemi ini Tuhan, di mana anak-anak kami diperhadapkan pada tantangan yang berat, karena mereka harus belajar secara daring, secara online, karena tatap muka belum boleh dilakukan dengan maksimal. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk jemaat milik Tuhan yang ada di Sambirrejo ini, program-program kegiatan yang sudah tertata tersusun dalam PKT, biarlah boleh kami lakukan dengan baik. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami semua, di dalam kami mencukupi segala kebutuhan kehidupan berjemaat ini. Kegiatan besar kami, baik itu pendaftaran calon sidi maupun juga proses pemilihan penatua dan diaken atau kegiatan dauran, kami mohon berkat-Mu agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak kami yang akan mendapatkan pelayanan sidi, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Pendaftaran yang akan dilakukan boleh menjadi semangat bagi mereka untuk menjadi warga dewasa. Pemilihan penatua dan diaken yang akan dilakukan, Tuhan juga memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan apapun juga.
Ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami wujudkan melalui persembahan. Apa yang sudah terkumpul, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berguna untuk mendukung kegiatan pelayanan di jemaat Tuhan di Sambirjo ini, demikian juga di Gereja Kristen Jayawetan pada umumnya. Berkati saudara-saudara kami dalam setiap tugas tanggung jawab serta pekerjaannya, sehingga berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Hari ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana pada saat ini perjuangan melawan COVID-19 masih dilakukan. Kami mohon berkat-Mu untuk bangsa ini ya Tuhan, agar mampu keluar dari pandemi. Upaya-upaya yang dilakukan boleh menjadi berkat untuk pemulihan bangsa ini di masa pandemi ini. Jauhkanlah kami dari pandemi atau COVID-19 yang semakin merajalela, sehingga kami dimampukan untuk mengakhiri pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon tuntunan Tuhan dan bimbingan Tuhan, agar kami boleh sampai di tempat kami dengan selamat karena pertolongan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pergilah menuju hidup keseharian sebagai ciptaan baru. Kasihilah orang-orang yang saudara temui, dan biarkanlah kehadiran cahaya Kristus senantiasa menyinari hidup saudara dan sesama. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 446, bait yang pertama, Setialah. Setialah
jalan yang berat, dan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah yang menciptakan dan melayani dunia, Yesus Kristus yang bersaksi bagi dunia, dan penyertaan Roh Kudus yang menyinari dunia, biarlah meneguhkan panggilan kita sebagai ciptaan baru untuk terus bersaksi dan melayani Tuhan dan sesama kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan untuk duduk kembali bersaat teduh. Demikianlah pelayanan ibadah Minggu kali ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dan juga ibadah hari ini adalah sekaligus penutupan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021. Atas nama Majelis Jemaat GKJW Jemaat Sambirjo, kami mengucapkan selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.